Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini untuk menemani kalian sebelum tidur. Saya hadirkan 2 cerita biar durasinya panjang ya. Begitu kan request kalian? Oke. Cerita yang pertama mulai dari sini. Assalamualaikum, perkenalkan namaku Tina. Aku berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Ini adalah kisah pertama yang aku bagikan. Cerita ini terjadi pada tahun 2016. Waktu itu, kondisiku sangat carut-marut seperti jatuh ke jurang. Di saat aku tahu bahwa suamiku telah berselingkuh. Di saat itu juga, aku tahu bahwa aku sedang hamil. Aku memberitahukan kepada suamiku tentang kehamilanku. Aku berpikir dengan mendengar kabar ini dapat menghentikan perselingkuhannya. Namun nyatanya tidak. Suamiku yang bernama Raya tetap memilih selingkuhannya. Singkat cerita, pada usia kehamilanku yang 2 bulan, aku pergi dari rumah dan meminta talak dari suamiku. Lalu memilih untuk ngekos sendiri. Dan disinilah cerita hororku bermula. Dengan berpisah dengan suamiku dan memilih hidup di kosan, aku mulai menata hidupku lagi. Seminggu pertama, semua berjalan normal. Aku sudah mengenal dan dekat dengan penghuni kamar kos yang lainnya. Kamarku ini berada di nomor 3 dan kos-kosan ini berbentuk letter L. Kejadian janggal berawal tepat pada malam Jumat. Suasana kosan saat itu terbilang sepi, padahal baru jam 8 malam. Karena sedang menyetrika, aku membuka sedikit pintu kamarku dan tiba-tiba ada suara benda jatuh kenceng banget. Kupikir itu adalah kucing yang menjatuhkan sesuatu. Aku mengabaikan dan lanjut menyetrika. Jam 11 malam, suasana sudah mulai ramai. Ada yang baru pulang kerja, ada yang keluar sekedar jalan-jalan. Aku yang bergegas akan tidur tidak lupa mengunci pintu kamar. Namun gak lama aku tertidur. Karena tiba-tiba aku terbangun sebab bermimpi tentang Raya. Dan mulai dari sini, setiap kali aku tertidur selalu bermimpi yang sama, tentang Raya. Mulai malam itu, gangguannya bukan hanya dari mimpi. Bahkan setiap malam penghuni kosan silih berganti ada yang kerasukan. Siang hari, pagi, sore, malam, ada aja yang kerasukan. Dan anehnya, hanya aku yang tidak pernah kerasukan. Malam-malam selanjutnya, teror semakin intens. Mulai dari kamar kosku yang tiba-tiba air keran di kamar mandi nyala sendiri, lalu lampu kamar yang selalu mati. Padahal sudah berkali-kali diganti dengan lampu yang baru, tapi ujungnya tetap sama. Setiap malam mati. Kehamilanku sudah masuk bulan yang keempat. Pada malam hari, untuk menghibur diri, aku suka nongkrong dengan penghuni kos lainnya di teras kosan. Malam itu, aku sedang nongkrong bersama salah satu temanku yang bernama Dini. Dan ketika ngobrol-ngobrol itulah, dia mulai kerasukan lagi. Tapi dengan sosok yang berbeda. Dengan lantang, Dini yang sedang kerasukan menghadap ke arahku lalu bilang, "Kalau kamu tidak gila, pasti mati." Sambil menunjuk ke arahku. Lumayan lama Dini kerasukan, mulai dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Malam itu aku takut tidur di kamarku. Namun apalah daya, akhirnya dengan berbagai cara aku memilih untuk tetap terjaga. Hingga tiba-tiba terdengar suara rintihan dari kamar mandiku dan keran air menyala sendiri. Aku pun berdoa sebisaku. Sampai kira-kira 5 menit, suara rintihan itu berubah menjadi suara tangisan.
Semakin tidak karuanlah perasaanku. Hanya saja aku tidak mau kalah dari demit-demit itu. Sedang fokus berdoa, tiba-tiba kamarku ada yang menggedor dengan keras. Aku masih terdiam. Setelah suara gedoran, kemudian handle pintu bergerak sendiri seperti ada orang yang memaksa untuk masuk ke kamarku. Aku masih terdiam, hingga akhirnya terdengar suara nenek-nenek. "Dah Ayu, mari ikut saya, sudah waktunya." Lalu sosok itu pun tertawa. Tawanya membuatku takut, walaupun hanya sekedar untuk bernafas. Aku terus berdoa sampai akhirnya aku pun ketiduran dan bermimpi yang sama tentang dia suamiku, atau bisa dibilang mantan suamiku. Di mimpi itu dia tertawa sinis dan berkata, "Takut? Balik ke aku atau mati." Dari situlah aku takut untuk tertidur. Kondisiku yang seperti ini aku ceritakan kepada teman-teman kosku. Awalnya kami berpikir bahwa gangguan seperti kerasukan dan datangnya sosok-sosok aneh itu karena memang dari penghuni asli kos tersebut. Sampai akhirnya ada yang bilang dan mengajak aku ke salah satu kiai yang ada di daerahku untuk menanyakan perihal gangguan yang aku alami. Singkatnya, setelah aku menceritakan kepada kiai tersebut, kiai itu mengingatkanku untuk kembali ke jalannya, perbanyak ngaji dan sholat malam. Namun, semakin aku mencoba menjalani kewajiban sholat dan beribadah semakin sering, semakin badanku tersiksa dan biru-biru. Suatu malam di malam Jumat selepas sholat Isya, aku nongkrong di teras kosan. Di situ ada 3 orang, aku, Dini, dan Sofyan. Dan tiba-tiba suasana menjadi sunyi dan kami merasakan ada getaran dari lantai. Kami pikir terjadi gempa. Namun getarannya seperti hentakan yang berulang-ulang. Di situ kami bertiga mulai pucat. Dan kemudian Sofyan tiba-tiba menunjuk ke arah pagar kosan yang tinggi. Saat aku dan Dini menoleh ke arah yang ditunjukkan Sofyan, ternyata ada pocong raksasa yang tingginya sekitar 3 meter lebih. Kami yang sangat ketakutan hanya bisa diam membeku tanpa bisa berteriak. Pocong itu kainnya lusuh, mukanya banyak tonjolan dan mengelupas. Matanya merah. Seakan tahu pocong itu kami perhatikan, tiba-tiba saja pocong itu telah ada di hadapan kami bertiga. Sontak Dini berteriak dan pingsan. Sofyan dan aku berlari sambil menarik Dini yang tidak sadarkan diri. Setelah kondisi mulai aman dan Dini sudah sadar dari pingsannya, aku yang mulai berpikir ini telah usai. Tiba-tiba suara nenek-nenek itu muncul kembali. "Cah Ayu, ayo ikut saya." Tiba-tiba pintu kamar terbuka dan disitulah aku melihat wujud nenek itu. Nenek itu menggunakan baju model kebaya yang dipakaikan pengait dari jarum peniti. Dia menggunakan kain jari dan rambut yang digelung acak-acakan. Sekilas tidak ada yang menakutkan dari nenek tersebut. Dia seperti nenek-nenek desa pada umumnya. Namun, setelah melihat kukunya yang amat panjang dan menghitam, aku semakin takut. Tiba-tiba Tegar menepuk pundakku, lalu aku menoleh. "Masih di kamar Dini?" batinku. Tegar menanyaiku, "Kenapa diam aja dari tadi?" Dan aku menceritakan pada yang lain tentang kehadiran nenek tersebut. Tapi ternyata hanya aku yang melihat nenek-nenek itu. Gangguan-gangguan itu sampai pada kehamilanku berusia 6 bulan. Ketakutanku untuk tidur masih aku alami. Berarti kurang lebih selama 4 bulan aku tertidur sehari itu hanya 10 menit. Dan paling lama hanya 1 jam. Lalu pada suatu siang aku merasakan kantuk yang tak bisa aku tahan. Dalam tidur aku bermimpi lagi. Dalam mimpi itu selalu ada sosok suamiku, kadang-kadang bersama selingkuhannya. Tiba-tiba muncul nenek-nenek peot itu dari belakang suamiku, dan nenek itu menyuruh suamiku untuk menyeretku ke hadapannya.
Aku lalu diseret sepanjang jalan yang aku sendiri tidak tahu itu ada di mana. Tanganku lalu ditarik oleh tangan nenek peot itu, sampai salah satu kukunya yang tajam menembus kulitku. Namun aku terus memberontak. Sambil menangis, aku memohon untuk bebas dari tangannya. Melihat itu, suamiku tertawa terbahak-bahak karena aku yang tidak berdaya. Aku masih terus diseret sampai tiba-tiba ada tangan lain yang menggenggam tanganku. Lalu, seketika, nenek itu tak mampu menarikku lagi. Entah datangnya dari mana yang menolongku itu. Sesosok pria parubaya yang berbadan kurus dan mengenakan sabuk zaman dulu yang berwarna hijau, seperti sabuk ala Betawi yang besar. Terus ada tempat kacamatanya. Sosok itu masih terlihat muda. Di saat aku melihat ke arah pria parubaya itu, tiba-tiba nenek peot dan suamiku terlihat jauh dari pandangan mataku. Dan aku melihat seperti ada dinding pembatas transparan di antara kami. Pria tua itu berjongkok ke arahku yang sedang menangis. Dia lalu mengusap tanganku yang berdarah karena kuku nenek peot itu. Kakek itu berbicara sambil mengelus perutku. "Sudah selesai, Cuk. Yang ada di perut kamu ini sudah saya jaga, karena dia garis keturunan saya. Kamu jangan lepas sholat dan mulailah puasa Senin Kamis ya." Kakek itu tersenyum dan aku terbangun dari mimpiku. Sampai akhirnya aku melakukan apa yang kakek itu suruh. Aku mulai puasa Senin Kamis dan tidak pernah lalai sholat 5 waktu. Semenjak itu, berangsur-angsur kehidupan warasku kembali normal. Aku bisa tidur tanpa harus takut bermimpi tentang mantan suamiku lagi. Walau terkadang dia masih suka hadir di mimpiku. Hanya saja tidak di setiap tidurku, dan demit-demit yang lain juga gak ada nampak lagi batang hidungnya. November 2016, aku melahirkan anakku. Dan setelah itu, aku tahu siapa kakek yang menolongku dalam mimpiku. Kakek itu adalah almarhum kakekku dari almarhum papaku. Beliau masih suka hadir untuk memberikan kode kalau mantan suamiku mulai menyerangku lagi. Bahkan sampai sekarang di tahun 2021. Beberapa bulan setelah aku melahirkan, aku mendengar kabar bahwa mantan suamiku dipecat dari perusahaannya dan dia kabur membawa uang perusahaan. Saat ini menjadi DPO. Kalau teman-teman berpikir kok nggak ada orang tuaku di cerita ini, karena memang orang tuaku sudah meninggal. Tapi aku masih punya keluarga yang lain seperti bude dan omku. Hanya saja, aku tipe orang yang kalau punya masalah diem aja. Barulah setelah permasalahan selesai, aku bercerita kepada mereka. Baiklah teman-teman, ceritanya sampai di sini ya. Terima kasih sudah mendengarkan curhatanku. Ketika itu, senja memantul cantik di kaca jendela. Di dalam mobil sewaan, Ajo Iwang, aku, Belki, dan Pian sedang menempuh perjalanan dari Bandar Lampung menuju ke Bali. Perjalanan kali ini bukan untuk liburan di pantai-pantai berpanorama gradasi matahari terbit dan tenggelam, tapi untuk membuktikan cerita-cerita kelam dari hal-hal tabu. Berdasar artikel dan pengalaman dari berbagai kalangan, jalur hutan baluran yang ada di Situbondo Banyuwangi dan Gunung Gumitir, Jember Banyuwangi, Jawa Timur yang menuju ke Bali menyimpan sebuah misteri. Di jalur hutan baluran terdapat jurang yang terkenal yang bernama Jurang Tangisan. Kedalamannya sekitar 8 meter. Di sekitarnya banyak pengendara yang mendengar tangis sosok perempuan tanpa wujud. Konon, nama Jurang Tangis diambil dari cerita rakyat tentang perempuan yang bersedih. Rumor yang berkembang di masyarakat, tangisan di sana berasal dari kisah masa lalu. Ceritanya, terdapat seorang gadis yang sedang menunggu kekasihnya datang. Namun, tidak disangka-sangka, orang yang disayang justru mendorongnya hingga terperosok masuk ke dalam jurang. Kepala gadis itu pecah terbentur batu. Seketika dia pun tewas. Diyakini arwahnya lah yang menghuni Jurang Tangisan.
Sosoknya pun kerap muncul di tepi jalan. Masyarakat dan pengendara percaya jin jelmaannya adalah penyebab kecelakaan di jalur hutan Baluran yang terkenal juga sebagai jalur tengkorak. Mitos keangkeran jurang tangis jalur Situbondo Banyuwangi diperparah dengan adanya cerita pembuangan mayat G30 SPKI, isunya berada di lokasi itu. Ribuan mayat dibuang tanpa doa dan taburan bunga. Selain pembuangan mayat G30 SPKI, jurang tangis disebut juga sebagai area pembuangan mayat Operasi Petrus atau penembak misterius di zaman Orde Baru. Kemunculan makhluk halus di jalur sepanjang 24 km itu dibarengi rumor aroma busuk seperti bau mayat. Konon, siapapun yang mencium bau busuk, maka pertanda petaka akan menimpa dirinya. Tidak terasa menjelang maghrib, kami sudah hampir sampai di dekat jurang tangis. Belki melihat sosok cantik di sisi kiri jalan yang berpohon-pohon lebat. Selain itu, dia pun melihat nenek berambut putih acak-acakan. Sosoknya terlihat menatap tajam ke kaca kemudi hingga kaca belakang mobil kami. Nenek itu terlihat fokus dan tidak berkedip ketika menatap, seperti ingin memberi sebuah pertanda kepada kami. Kemudian Ajo Iwang yang melihat penampakan nenek itu juga memberi kabar yang kurang menyenangkan. Menurutnya, nenek-nenek itu ingin agar kami melanjutkan perjalanan pada esok pagi saja. Namun rupanya, Pian tidak ingin membuang waktu. Menurutnya, semakin malam maka kian mudah menemukan yang selama ini kami buru. Tapi aku menolak keinginannya. Aku tidak ingin terjadi apapun kepada kami. Ini tanah Jawa, mempunyai kemistisannya tersendiri. Kekhawatiran ini tertuju kepada Ajo Iwang yang mungkin tidak sanggup melindungi segenap tim pantau misteri. Mobil terus melaju melintasi barisan pohon-pohon Afrika Van Java. Pohon-pohon tersebut seperti lorong yang terbuat dari daun dan ranting. Aku mencoba memohon kepada Belki agar menepikan kendaraan untuk mengambil stok gambar. Suasananya sangat eksotis dan ini merupakan pengalaman pertamaku. Pian dan Belki sempat menolak keinginanku, sedangkan Ajo Iwang hanya memejamkan mata seraya menghembuskan nafasnya. Pian dan Belki khawatir kami akan terjebak malam di hutan Baluran atau jurang tangisan. Namun, karena tidak ada larangan dari Ajo Iwang, maka aku pun bergegas keluar pintu. Aku berjalan sekitar 10 hingga 15 meter dari mobil kami. Banyak sekali stok gambar yang kudapat. Meskipun gelap, aku berharap ada sosok gaib yang tertangkap dalam kamera, sehingga menjadi kesuksesan tersendiri bagiku. Baru saja aku mematikan kamera, Ajo Iwang terlihat keluar dari mobil. Dia berteriak supaya aku berlari untuk segera masuk ke dalam mobil. Dan terlihat sosok kuntilanak merah terbang dari pohon yang sangat rindang. Bergegas aku masuk ke dalam mobil disusul oleh Ajo Iwang. Ajo Iwang menjelaskan kalau kuntilanak itu marah karena aku telah mengusik ketenangannya. Kuntilanak itu menganggap aku ingin mengencingi tempatnya. Menurut Ajo, kuntilanak merah agresif karena tempatnya sering dijadikan area buang air kecil, buang air besar, hingga pembalut. Dia pernah merasuki pengendara yang membuang pembalut. Bahkan sampai saat ini, menurut Ajo Iwang, orang yang pernah dirasuki itu masih sering bengong dan menangis sendiri karena aliran darahnya terkontaminasi sosok gaib. Jantungku berdegup kencang hingga keringat kening jatuh ke karpet mobil. Pian memberiku sebotol air mineral, tapi Belki menyalahkanku karena meminta berhenti di tengah hutan. Aku yang merasa bersalah pun hanya memejamkan mata guna mengendalikan diri dan mengatur nafas. Tapi baru saja mobil kami melaju sekitar 20 meter, tiba-tiba terdengar seperti suara kaki yang jatuh di atas kap mobil. Belki ingin menghentikan mobil untuk melihat yang terjadi, tapi Ajo Iwang melarangnya. Tiba-tiba dari arah depan mobil kami,
sosok kuntilanak merah menunjukkan wajah seram dan taringnya di depan kaca kemudi. Belki spontan langsung menginjak pedal gas. Mobil kami melaju kencang hingga menabrak sesuatu. Kami semua pun teriak. Tidak lama, kami semua melihat di depan kami ada sosok perempuan yang sedang menutup wajahnya, seolah menutupi kesedihannya. Belki kemudian mengatakan hal yang tidak semestinya. Ajo Iwang lalu marah kepadanya. Aku dan Pian segera keluar dari mobil. Namun ketika melihat-lihat, tidak ada apapun di sekitar situ. Yang ada hanya jurang yang tingginya mencapai belasan atau 20 meteran. Di situ Pian terlihat khawatir, sembari berlari ke tempat duduk Ajo Iwang. Jelas aku ketakutan, karena Ajo Iwang mengatakan bahwa kami sekarang berada tepat di lokasi jurang tangisan. Semua pun diam ketika Ajo Iwang merapalkan sesuatu sembari mengambil sebotol air mineral. Setelah usai berdoa, dia meniupkan air kepada Belki. Namun, aku dibuat kesal karena Belki malah menolak air putih yang diberikan oleh Ajo Iwang tersebut. Justru, dia malah mengajak kami untuk terus melanjutkan perjalanan. Jujur, aku dan Pian baru pertama kali menyaksikan kemarahan Ajo Iwang. Dia membentak Belki hingga kawan kami yang petakilan itu tidak sanggup berkata-kata. Yang membuat aku kesal, dia justru menyalakan mesin kendaraan dan ingin menancap pedal gas. Namun, ketika persneling digerakkan, keluar asap dari kabin kendaraan. Ajo Iwang menggelengkan kepala dan menghela nafas, lalu menghembuskannya. Kencang sekali terdengar. Lalu dia mengatakan bahwa kami semua mesti fokus dan tidak boleh ada yang melamun. Kekuatan sosok gaib di sini sangat mengerikan karena menyimpan dendam yang tidak berkesudahan. Hari semakin gelap, suara serangga malam mengiringi ketakutan kami. Aku dan Pian berupaya memperbaiki mesin kendaraan yang rusak berat. Meski kami telah menambah air radiator, tetap tidak ada perubahan. Belki terlihat asik saja menghisap rokok kreteknya, sedangkan Ajo Iwang sibuk menyiramkan air ke sekeliling kami. Pian kemudian berbisik kepadaku tentang keselamatan kami. Jujur mendengarnya, aku sangat khawatir. Tapi hanya akan menambah kepanikan jika aku mengatakan bahwa aku telah melihat sosok kuntilanak yang sedang mengayunkan kakinya di pohon yang letaknya berada di dinding jurang. Makhluk gaib benar-benar nyata di sini. Bukan hanya aku dan Ajo Iwang yang merasakan. Pian pun berteriak supaya Belki yang sedang menikmati rokoknya segera mendekat ke arah kami. Kemudian terdengar rintihan sosok perempuan yang membuat bulu punggung kami berdiri. Segera Belki berlari. Tubuhnya pucat karena dia pun mendengar suara itu. Meski tidak ada penyesalan dan walau ini adalah keinginan kami, tapi kami belum sampai tujuan untuk mengulik sejarah mistis di Bali. Jurang tangisan bukanlah tujuan kami, tapi tidak ada pilihan lain. Pian dan Ajo Iwang mengusulkan agar kami memasang tenda di hutan sekitar jurang. Aku tidak bisa menolak karena tak ada pilihan lain. 2 jam kami di sini, tapi tidak ada mobil lain yang lewat. Hanya ada suara angin dan serangga yang berseliweran. Semua kemudian bergegas mengambil peralatan tenda yang disimpan di bagasi mobil. Sekitar setengah jam kemudian tenda pun berdiri. Semua merasakan lelah yang sangat akibat perjalanan darat dan laut. Aku kemudian berinisiatif membuat api unggun dari kayu-kayu yang telah kukumpulkan. Namun saat aku menyalakan api unggun, Ajo Iwang berposisi seperti orang yang sedang bersemedi. Kedua tangannya menegakkan keris di depan dadanya. Mulutnya merapalkan sesuatu. Ketika aku bertanya, dia hanya diam seraya matanya masih terpejam. Tak lama kemudian, Pian, Belki dan aku terkejut ketika Ajo Iwang memuntahkan darah dan tubuhnya terpental sejauh 1 meter. Aku melihat ada sesosok pocong berwajah tengkorak sedang terbang melayang di antara Ajo Iwang dan kami. Dalam kepanikan, sempat aku berpikir bahwa ini semua adalah kesalahan Belki. Sampai-sampai
Aku menatapnya seperti orang yang ingin mencekiknya. Namun, meski tersedak, Ajo Iwang mengingatkan aku agar tidak melakukan hal yang justru menambah rusak suasana. Terasa angin sunyi yang begitu dingin menyentuh punggungku, Pian dan Belki. Kami bertiga saling memandang. Aku pun yakin, jantung mereka pun berdebar. Tidak lama kemudian, nampak sosok kuntilanak melayang di belakang kami. Jaraknya pun hanya setengah meter. Sosok itu hanya diam dan fokus memandang kami. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Yang jelas, kami tidak sanggup berkata, apalagi bergerak. Ajo Iwang kemudian terbang dan menebas kuntilanak menggunakan kerisnya. Tapi kuntilanak itu masih melayang di depan kami. Sosok itu tertawa keras hingga kami menutup telinga. Bahkan Belki sampai pingsan. Ajo Iwang lalu mengusap wajah dan kening Belki. Gawat, kuntilanak itu tidak menghilang, tapi merasuki tubuh Belki. Belki yang kerasukan tiba-tiba langsung berlari menuju jurang, seolah dia ingin melompat. Aku dan Pian yang sangat lemas tidak sanggup mengejarnya. Kami tidak menyangka, ternyata Ajo Iwang memiliki kebolehan yang membuat kami tercengang. Dia berlari lalu melompat seperti terbang dan memeluk tubuh Belki. 1 meter lagi, mereka akan terjatuh ke dalam jurang. Asap merah kehitaman lalu keluar dari ubun-ubun Belki. Kuntilanak yang ada di dalam tubuh Belki berubah menjadi sosok pocong. Sosok pocong itu melayang-layang di atas jurang, memperlihatkan taring dan mata yang merah menyala. Pocong itu menggeram, namun geraman sosok itu malah membuat Ajo Iwang geram. Dia mengeluarkan kerisnya. Saat besi tuanan magis itu keluar dari sarungnya, kami melihat asap putih menggumpal. Diangkatnya keris itu hingga pucuknya mengarah ke langit. Seluruh tenaga dia keluarkan hingga otot rahang, lengan dan tangan keluar. Lalu seperti pendekar menebas musuh paling keji, dia menghantam pocong itu. Tapi sosok pocong itu menghilang sebelum keris menghantam tubuhnya. Seketika pocong itu berubah menjadi kuntilanak dan dia telah berada di belakang kami. Kami hanya diam terpaku seolah pasrah. Malam kian menebar kengerian. Gerimis membasahi kepala kami. Belki terbangun dan berjalan, tapi tidak lemas seperti orang yang baru kerasukan. Tangannya mengepal dan terlihat seperti perempuan yang bersedih. Ajo Iwang sangat marah kepada sosok yang diyakini adalah perempuan yang bunuh diri karena menunggu sang kekasih. Ajo Iwang lalu berteriak kepadanya. Dia mengatakan bahwa kuntilanak itu bukanlah perempuan yang telah mati, melainkan jin kafir yang memanfaatkan kematiannya. Sosok itu tertawa mendengar kemarahan Ajo Iwang. Sang indigo benar, sosok gaib adalah jin yang ingin menguasai manusia. Matilah kau dengan ayat suci yang membakar jin. Iblis memang enggan bersujud untuk Adam, tapi kamu bukan tandinganku, karena Adam diciptakan sebagai pemimpin dunia, dan kamu bukan iblis, melainkan kacung yang tak kesampaian menguasai kehebatan iblis. Sergah Ajo Iwang yang urat wajah hingga lengannya keluar. Seiring gerimis yang menjadi hujan, Ajo Iwang melempar sesuatu tepat ke sosok itu. Terlihat api berkobar, seolah membakar kejahatan. Namun terjadi keanehan. Tidak tersisa abu bekas pembakaran. Sosok itu lenyap begitu saja bersama padamnya api. Setelah itu, kami pun segera masuk ke dalam tenda. Saat di dalam tenda dan usai makan sesuai lauk yang ada, Ajo Iwang menjelaskan bahwa jin yang menyerupai sosok perempuan bunuh diri tidak akan mengganggu kami, tapi tetap akan menampakkan eksistensinya pada orang-orang yang tidak berilmu. Bulan berenang hingga ke nun jauh di sana. Di dalam tenda, kami semua mendengkur, termasuk Ajo Iwang yang tenaganya terkuras setelah melawan kuntilanak yang tidak tahu malu. Malam itu dapat kami lalui hingga pagi menjelang. Paginya, kami mencari cara supaya mobil kami dapat berjalan kembali. Dan kisah kengerian kami di hutan Baluran selesai sampai di sini. Terima kasih Mas Alfarizi dan Mbak Tina untuk kiriman ceritanya.
Tidak lupa juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan cerita-ceritanya ke email kami. Sabar ya, insya Allah dibacakan pengalamannya. Terima kasih juga untuk semua teman-teman Ada Apa Gerangan yang telah menyimak episode kali ini. Semoga kalian bisa tidur dengan nyenyak. Baiklah, sampai di sini saya menemani teman-teman. Kita jumpa lagi dengan cerita-cerita lain yang insya Allah tak kalah seru. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.